Pertama, Amarzoni dibebaskan oleh Prabowo dan Ustadz Sulaiman dari penjara Nusa Kambangan. Nama aktor Amarzoni kembali menjadi perbincangan hangat publik. Aktor yang dikenal lewat perannya di sejumlah sinetron populer itu diduga kembali terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Kali ini, mantan suami Irish Bella ini disebut-sebut terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, padahal ia masih menjalani masa tahanan atas kasus serupa sebelumnya. Kasus tersebut membuat publik terkejut, apalagi Amar kini telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kompleks lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi yang dikenal sebagai penjara paling ketat dan menyeramkan di Indonesia. Dengan mencuatnya kasus ini, Ustadz Sulaiman kembali angkat bicara. Dikenal sebagai sosok yang kerap memberikan dukungan moral dan spiritual kepada Amar, Ustadz mengaku menerima sebuah surat pribadi dari Amarzoni. Surat itu berisi bantahan tegas dari Amarzoni yang menolak tudingan dirinya sebagai bandar maupun pengedar narkoba. Ia bahkan meminta langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk turun tangan membantu memastikan proses hukum berjalan dengan adil. Lebih lanjut, Ustadz menyampaikan keinginannya bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang berhati baik dan akan menaruh perhatian pada kasus aktor berusia 32 tahun ini. Aku mau minta tolong, mau ngomong, mudah-mudahan didengar Pak Prabowo, biar Presiden yang turun tangan langsung. Kan Amar kan atlet pencaksilat, Prabowo kan ketuanya, pernah juara, mendapat emas di Brunei loh, berprestasi loh, punya jasa buat negara loh. Ya, kan Pak Prabowo udah bilang jangan sampai ada satupun warga Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dia. Kan ada perkataan Pak Prabowo udah pasti udah dengar sih, kali viral ini. Pak Prabowo orang baik, saya yakin Pak Prabowo ngeliat ini kasihan juga sih. Saya yakin semua manusia yang punya hati nurani lihat. Menanggapi hal tersebut, Bapak Prabowo akan secara langsung menyidak Lapas Nusa Kambangan. Bahkan jika terbukti tidak bersalah, Amarzoni akan dibebaskan dari Nusa Kambangan dan kembali ke lapas yang seharusnya berada. Ia tidak segan akan mencopot pihak polisi dan jajarannya jika ini terbukti sebuah kekeliruan kepolisian. Menurutnya, ini sebuah kasus yang begitu janggal. Bahkan tanpa keputusan sidang hakim, Amarzoni semena-mena langsung dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan yang terkenal penjara begitu kejam. Sedangkan Amarzoni ini tidak terbukti mengedarkan narkoba di sel tempat dia berada sebelumnya. Saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Amarzoni yang saat ini masih trending topik di dalam sosial media. Amarzoni memang saat ini akan segera dibebaskan atas perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hotman Paris selaku pembawa acara yang kali ini akan turun tangan untuk membantu membebaskan atas tuduhan dan fitnahan terhadap Amarzoni. Dunia hiburan ini saat ini benar-benar kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Aktor Amarzoni akhirnya dibebaskan dari tahanan setelah adanya intervensi dari Presiden Prabowo Subianto dan pengacara kondang Hotman Paris. Menurut sumber terpercaya, Presiden Prabowo dikabarkan memberikan perhatian khusus terhadap kasus Amarzoni yang sempat menjadi perbincangan publik melalui jalur hukum yang sah. Prabowo disebut meminta agar penanganan kasus tersebut ditinjau ulang secara adil dan transparan. Karena ada beberapa cuplikan video dari Bapak Presiden Prabowo, kadang aparat juga sempat melakukan kesalahan dan juga hilaf. Artinya kalau aparat itu adalah seorang makhluk hidup, seorang manusia yang tidak luput dari salah dan juga dosa. Sementara itu, Hotman Paris secara resmi bergabung dalam tim kuasa hukum Amarzoni. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Sudirman, Hotman Paris menegaskan bahwa pihak sejak awal yakin Amar hanyalah korban dari permainan hukum. Yang saat ini banyak berita yang beredar terkait Amarzoni, adanya sifir lah, adanya
orang suruhan dari suami Aris Beralah, Aldi Sabri, terseretlah banyak sekali berita-berita yang saat ini cukup lebih menyudutkan kepada Aldi Sabri. Apakah benar seperti itu? Dan saat ini perlu kita bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah benar kebenaran seperti itu ataukah ini hanya sekedar hoaks saja? Yang perlu kita pahami saat ini terkait kasus dari Ahmad Zoni yang memang benar-benar telah dijebak oleh seseorang. Yang tentu melihat dari rekaman CCTV yang saat ini sepertinya ada seseorang sangat misterius sekali masuk ke dalam penjara Nusa Kambangan, guys. Dan berita yang saat ini sempat beredar juga setelah dibebaskan Ahmad Zoni tampak menitikan air mata dan langsung memeluk kedua orang tuanya. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan janji untuk memulai lembaran baru di dalam kehidupannya. Ahmad juga sempat terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Bang Hotman Paris. Saya akan buktikan bahwa saya bisa berubah dan jadi pribadi yang lebih baik. Ini ucap kata dari Ahmad Zoni. Kabar pembebasan ini sontak viral di media sosial. Ribuan warganet mengucapkan selamat dan berharap Ahmad Zoni bisa kembali berkarir di dunia seni peran seperti sedia kala. Udah terima kasih. Saya harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih. Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya, nih kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi, kayak udah harus dijagain 24 jam, nggak bisa nih aku gitu. Terus kata adik-adiknya solusinya nikah sama lo dok, kata dia gitu, biar ada yang jagain juga Bang Amarnya, kata dia gitu. Ya rencananya karena barang-barang Bang Amar udah dimahku semuanya. Kepada kemanusiaan aja mensupport apapun kan, ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman, saya mendorong segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, dan saya juga merasa sangat, dan mereka kan juga berkawan, berteman gitu ya, sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama gitu ya, dan tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Please kembalikan nama baik Ahmad Zoni. Memang saya tidak pernah membolehkan dan saya tidak pernah menormalisasi untuk orang memakai begitu. Tidak, tapi please pakai hati lah. Kalau memang sudah terjerembab, sudah kecanduan, itu perlu rehab, perlu diperbaiki. Ahmad Zoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit. Ingat, tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya. Pidana semua. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Dipidana semua. Ya, kalau Ahmad Zoni catat ya, Ahmad Zoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras, gitu loh. Maka dia termasuk dalam pasal 44 KUHP. Dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2. Karena sudah kena batunya, mulut dia kau jangan percaya deh, oke? Dia ngomong sekarang kayak dia dalam keadaan lemah. Siapa yang tidak lemah, ya? Dengan istri yang begitu banyak, sudah sejak Februari dibekukan izin berita sumpah nggak bisa sidang, terus duitnya dari mana? Jadi dia sekarang mulai mencoba jalur persuasif. I will say, I don't care about you. You don't even my competitor. Kau bahkan bukan saingan aku gitu loh. Lihat Pak Desi, lihat nih. Oh, lihat deh. Ini hanya satu dari 70 lebih kita punya bisnis baru ya? Ini baru nih ya. Salah satu pemiliknya. Bang Hotman, analisis hukum Bang Hotman. Untuk hasil banding kira-kira nanti gimana Bang? Ya mana gua tahu hasil banding. Tapi yang jelas dengan dihukum perberatnya si Kelima Hakim, malah semakin tipis harapannya si botak itu untuk bebas di pengadilan tinggi, malah bisa lebih berat. Makanya kalau saya jadi dia, terima aja putusan itu,
masuk dulu penjara Salemba entah berapa lama, merasakan dulu betapa susahnya hidup ditemani oleh lipas dan kecoa, ya. Dan dia akan sadar ternyata memang pada saat dia merenung di penjara nanti baru dia sadar bahwa memang dia melakukan kesalahan terhadap seniornya ini. Udah? Bang, ini dong soal Amar minta tolong. Amar minta tolong, minta bantuan. Bukan. Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz. Oh ya. Ya, kirim surat ke Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti. Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Itu aja. Jadi si Pak Ustadz minta tolong saya agar bersuara. Ya saya bilang, saya hanya bisa dulu hanya sekedar memposting, tapi untuk mengerti substansi saya nggak bisa komen karena saya nggak ngerti kasusnya gitu. Saya kan bukan seperti si Rasman gitu kan. Ya. Saya nggak ngerti kasusnya, don't ask me. Gua nggak ngerti. Video tersembunyi yang jauh lebih gelap. Di tengah pusaran misteri ini, muncul sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Meskipun pada awalnya sempat menunjukkan kehati-hatian karena belum mendalami kasus secara menyeluruh, Hotman akhirnya turun tangan dan datang dengan membawa sebuah kejutan berupa bukti rekaman CCTV yang selama ini diduga kuat disembunyikan oleh pihak lapas. Bukti ini diyakini menjadi kunci untuk membongkar kejanggalan di balik jeruji besi. Dalam rekaman CCTV yang berhasil didapatkan Hotman Paris melalui perjuangan dan desakan yang gigih, terlihat sebuah adegan yang sangat mencurigakan. Nampak seorang sipir lapas yang bergerak mengendap-ngendap dan dengan gelagat mencurigakan memasuki ruangan sel yang dihuni Amarzoni. Gerakan sang sipir yang terlihat lihai dan penuh perhitungan mengindikasikan bahwa ini bukanlah aksi spontan, melainkan bagian dari sebuah operasi terencana. Rekaman ini adalah bukti nyata adanya konspirasi, tegas Hotman Paris dalam sebuah konferensi pers. Sorot matanya tajam penuh keyakinan. Kami yakin Amarzoni adalah korban penjebakan yang sistematis. Seseorang telah menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk memastikan Amar tetap menderita di dalam sana. Bahkan dipindahkan ke tempat sekejam Nusa Kambangan, di mana keselamatan dan rehabilitasinya terancam. Keyakinan Hotman Paris semakin kuat. Dengan adanya rekaman yang menunjukkan aktivitas mencurigakan sang sipir ini, Amarzoni berpotensi besar untuk dibebaskan dari neraka Nusa Kambangan dan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Pertanyaan pun menggema, siapa sebenarnya yang ingin menjebak Amarzoni dan memastikan penderitaannya berlanjut? Desas-desus yang beredar kencang di kalayan publik dan media menunjuk pada satu nama, suami baru Iris Bella. Spekulasi panas muncul bahwa pria tersebut merasa terancam dengan potensi kebebasan Amar. Ketakutan akan Amarzoni merebut kembali Iris Bella dari pelukannya disebut-sebut menjadi motif utama di balik dugaan konspirasi tersebut. Kekhawatiran akan kehilangan sang istri mendorong spekulasi adanya campur tangan yang menggunakan sumber daya untuk melancarkan operasi kotor di balik jeruji besi. Namun di tengah tuduhan yang mengarah padanya, baik Iris Bella maupun sang suami baru telah membantah keras segala spekulasi tersebut. Mereka menyatakan bahwa tuduhan itu hanyalah fitnah keji yang bertujuan merusak nama baik mereka dan menambah kesulitan bagi Amar. Masyarakat kini terbelah, menunggu langkah Hotman Paris selanjutnya. Akankah rekaman CCTV sang sipir misterius ini mampu membongkar dalang sejati di balik jeratan kasus yang melilit Amarzoni? Coba aku tahu, tapi transfer dulu. Banyak Scammer dong. Are you okay? Sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang dia katanya udah sering dapat tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin. Dia sampai sempet aku udahin aja hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Kasian dong. Dia sampai ngomong gitu sama aku. Amar tuh perlu didampingi dai, ustadz, psikologis. Dia sakit dong. Orang sakit tuh diobati. Bang Amar, semangat Bang Amar. Semoga nanti segera dibebaskan. Pasti akan tercium juga. Begitupun orang yang menjebloskan Bang Amar. Nanti pasti akan tahu akibatnya. Tunggu aja permainannya yang selanjutnya. Ini semuanya permainan latar belakang orang-orang yang tidak suka dengan Bang Amar. Saya fan beratnya Bang Amar dari desa.
Semangat Bang Amar. Aduh guys, makin hari kasus ini tuh makin gak masuk akal deh. Katanya sih ada dugaan kuat dia masih main urusan narkoba dari balik jeruji penjara. Waduh, ini udah serius banget guys. Tapi tunggu dulu. Pengacaranya langsung bantah, bilang Amar cuma dijebak. Dan bukti yang katanya kuat itu malah belum jelas asal-usulnya. Di sisi lain, publik mulai terbelah. Ada yang percaya dia bersalah, tapi banyak juga yang merasa ini terlalu berlebihan. Netizen pun mulai mencium ada permainan besar di balik pemindahan ini. Sekarang pertanyaannya, ya kenapa kasus Amar ini cepat banget naik dan langsung dibawa ke Nusa Kambangan? Apa dia memang bersalah dan pantas dipindah, atau justru dijebak dan jadi korban permainan orang kuat? Nah, menurut kalian sendiri, Amar ini memang bersalah? Raffi Ahmad begitu bersemangat untuk membela Amar Zoni. Ternyata Amar bukan sekadar teman, ia sahabat lama sejak remaja. Dengan mata berkaca-kaca, Raffi mengaku tak sanggup melihat sahabatnya terpuruk sendirian. Ia pernah merasakan pahitnya dituduh tanpa bukti, dan kini ia bertekad apapun resikonya. Ia akan bantu Amar sampai kebenaran terungkap, meski seluruh dunia meragukan. Jebak atau apa sih? Dijebak. Barang-barang Amar Zoni udah di rumah dia semua. Ya udah, nitip dulu. Rencananya bebas Desember nih, Januari mereka ijab kabul. Serius? Serius. Meminta saya menyiapkan dana sebesar 300 juta rupiah dalam waktu 1 minggu dengan ancaman apabila tidak dipenuhi, maka kasus ini akan dinaikkan. Ini dikriminalisasi, dijebak, atau apa sih? Dijebak. Karena jujur nih, mumpung di Dr. Richard saya juga udah banyak ancaman. Tapi sebelum dia di Nusa Kambangan juga di Cipinang, dia katanya udah sering dapet tekanan tapi secara psikologis gitu. Yang aku diginiin. Dia sampai sempet aku udahin aja hidup aku yang katanya udah nggak berguna banget, aku diginiin terus gitu. Tidak pantas itu manusia ada di dalam Polri. Saya tidak boleh keluar dari ruangan itu sebelum memberitahu di mana klien saya. Ada perwakilan daripada pelapor yang duduk di sebelah kasus ini. Tidak selamanya terlapor itu bersalah. Dan fungsi seorang penyidik itu bukan memihak kepada pelapor dan menyudutkan terlapor. Enggak. Bagaimana membawa titik temu di antara dua oknum ini. Verifikasi sedikit tentang apa yang terjadi saat ini dengan abang saya. Dan kasus-kasus yang sudah banyak banget diberitakan oleh media. Bang Amar ini masih dugaan, teman-teman. Ya. Jadi belum ada data. Dan faktanya. Jadi kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya. Saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Amar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media. Kita belum tahu data dan faktanya. Kita belum tahu itu, teman-teman. Ya. Dan sebagai adiknya Bang Amar yang tahu seluruh kehidupannya Bang Amar dari kecil sampai sekarang, saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik. Bang Amar tidak seperti apa yang dituduhkan. Dan saya sangat berpegang kepada hukum yang seadil-adilnya, dan saya berharap pihak-pihak terkait bisa memberikan hukum yang sebaik-baik. Tutup mata kayak dia teroris yang udah menghancurkan hidup banyak orang, yang sudah membunuh banyak orang gitu, teroris besar, terus dimasukin di one man one cell, sangat berbahaya. For what? Gitu loh, ya kan? Kayak aneh aja gitu loh, ini aneh aja guys. Nah, terus ada di seliweran di TikTok kalau bangsa itu bakal dihukum maksimal, dihukum mati segala macem. Ya Allah, Masya Allah. Pemerintah harus turun. Negara harus melindungi setiap rakyatnya, dan saya minta negara harus melindungi Amar Zoni. Karena selain dia masih muda, dia aktor yang sangat berbakat, dan dia juga adalah seorang atlet silat, Pak. Atlet silat. Jadi ini aset negara yang harus disembuhkan, yang harus dilindungi. Sekian dari saya. Itu aja menurutnya, ya. Saya emosi nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Zoni klarifikasi soal Amar Zoni. Aditya Zoni, adik dari Amar Zoni, akhirnya buka suara soal kabar miring yang menyebut keluarganya sudah muak dengan tingkah sang kakak.
Dalam klarifikasinya, Aditya dengan tegas membantah isu tersebut. Ia menegaskan keluarganya tetap memberi dukungan penuh apapun yang terjadi dengan sang kakak. Walau bagaimanapun, Bang Amar tetap abang saya, ujar Aditya dengan nada tegas. Aditya bahkan langsung mendatangi lapas setelah tahu kabar pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Meski kasus ini keempat kalinya, Aditya yakin Amar bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan. Crazy Rich Lawyer yang kini siap bertarung habis-habisan untuk membela kliennya. Ada skenario tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk siapapun pengacara yang ada kepedulian dengan Amar Zoni, khususnya abangku yang terhormat Bang Hotman Paris. Tolong bantuan hukum untuk Amar Zoni, karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan beliau Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan dihukum mati. Orang sakit bukan dihukum mati. Kita bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi saya berharap kepada Bang Hotman Paris, tolong bang, kasihan bang. Ini belum ada putusan pengadilan, tapi Bang Amar sudah dibuang ke Nusa Kambangan. Saya sudah pernah dakwah ke Nusa Kambangan dan tahu betul bagaimana keadaan di sana. Semoga ada perlindungan hukum untuk Amar Zoni dan keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Makasih banyak Bang Hotman Paris dan tim. Semoga video ini sampai ke abang. Presiden Prabowo Subianto yang membebaskan artis Amar Zoni dari lapas Nusa Kambangan. Reaksi Hotman Paris sebut Amar Zoni dibebaskan oleh Presiden Prabowo. Kita tahu bahwa Hotman Paris itu berkeinginan ya, atau belum resmi sih ya, berkeinginan untuk membantu Amar Zoni karena menganggap bahwa terjadi penjoliman terhadap beliau, terhadap Amar Zoni yang mukanya ditutup, tangannya diborgol karena dianggap sebagai pengedar high risk. Apa itu? High risk, tahanan yang berisiko tinggi. Berisiko tinggi karena ketahuan mengedarkan narkoba di dalam lapas. Yang anehnya yang ditangkap cuma tahanannya. Petugasnya nggak ditangkap. Ya karena kita nggak tahu juga petugasnya terlibat atau tidak. Cuma peredaran narkoba di penjara ini itu sudah kita dengar sejak 25 tahun lalu. Bahwa masih di sekolah kita bang ya? Ya masih di sekolah. Yang mengedarkan narkoba di luar itu ada di dalam penjara. Kemudian ada temannya bilang, ini ada bandar, ada yang bikin, kita edarin narkoba di penjara. Wah bang, nggak bahaya kita bikin narkoba atau mengatur distribusi narkoba dari penjara. Nah kalau kita ditangkap gimana? Lah, nggak usah takut. Kalau ditangkap, kan kita di penjara. Kita di penjara, ngapain? Jadi ngapain takut bang kita di penjara gitu? Bener juga abang nih. Ayo bang, kita bikin. Nah mulailah tuh mereka bikin. Jadi kalau mau ditangkap, kan kita udah di penjara gitu. Nah ini infonya jadi sangat besar, jadi isu nasional. Bagaimana seorang artis Amar Zoni dianggap sebagai pengedar, dijebloskan dalam penjara, dipindahkan ke Nusa Kambangan, sehingga banyak tokoh-tokoh yang merasa nggak begini seharusnya, berlebihan tanpa kita tahu sebenarnya bener nggak dia pengedar atau dia pemakai, dan siapa bandar yang mengedarkan sesungguhnya, karena Amar Zoni nggak mungkin kan dia yang bikin gitu. Nah ini bagaimana bang? Kok bisa jadi tiba-tiba Prabowo membebaskan? Jadi memang ada, ini Facebook lagi ya, ada sebuah video. Di video itu ada Hotman Paris ya yang lagi berbicara. Kita dengerin aja ya biar kita. Jumat sore tiba-tiba handphone Hotman berdering. Nah, di sini nih tokonya lengkap. Berupa bukti rekaman CCTV yang Amar Zoni dibebaskan. Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal keprihatinan beliau. Oh begini nih, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita.
Ini Pak Presiden Prabowo yang harus tegas lah. Babat habis semua tuh orang-orang yang jahat-jahat yang. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Merinding kesaksian Amar Zoni di sidang, ungkap fakta mengejutkan. Sosok pemasok ke lapas bukanlah orang sembarangan. Presiden Prabowo hubungi Hotman Paris minta kawal kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit turun tangan, minta laporkan polisi nakal. Ustadz Dery Sulaiman sebut oknum minta 300 juta di kasus Amar Zoni. Hingga pilu Amar Zoni di Nusa Kambangan. Diperlakukan bak bandar besar, kepala digunduli hingga dirantai. Tapi dia sudah dibotakin di sana, diikat di rantai. Dia nggak manusiawi, Bang. Dan dia manusia kan. Janggal pernyataan JPU dan Dirjen Pas soal Amar Zoni yang tidak sinkron. Ada apakah? Benarkah Amar Zoni punya kartu as? Akan dibongkar di sidang offline. Kondisi aktor Amar Zoni usai dipindahkan ke lapas dengan keamanan paling tinggi di Nusa Kambangan memang begitu menjadi sorotan. Amar Zoni diperlakukan bak bandar besar. Kondisinya pun diungkap oleh sang sahabat Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery menyebut Amar Zoni diperlakukan tak sepantasnya, seperti digunduli hingga harus dirantai. Kondisi ini pun membuat Amar Zoni merasa tidak nyaman, terlebih selalu dikelilingi penjagaan dengan ketat. Kemarin Amar Zoni menjalani sidang perdananya. Dalam sidang tersebut terungkap fakta-fakta mengejutkan. Amar Zoni disebut mendapatkan barang haram dari sosok di luar penjara bernama Andre. Sosok itulah yang diduga memberikan barang haram sebanyak 100 gram dan kemudian diberikan ke tersangka lain. Tentu saja sosok Andre kini ramai jadi pertanyaan. Pihak kepolisian menyebut Andre merupakan seorang DPO. Lantas siapakah Andre? Untuk menyenguk ke dalam lapas saja tentunya harus menyertakan identitas diri. Pengacara Amar Zoni pun mempertanyakan bagaimanakah barang tersebut bisa lolos. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan lapas. Dalam sidang Amar Zoni meminta satu permintaan. Ia ingin dihadirkan langsung, bukan melalui online. Ayah dua anak tersebut mengaku siap membongkar banyak hal. Dalam sidang, jaksa mendakwa Amar Zoni merupakan pengedar. Hal tersebut pun seolah berbanding terbalik dengan pernyataan yang disampaikan Dirjen Pas. Dirjen Pas sempat menyebut Amar Zoni bukanlah seorang pengedar. Pernyataan dari Dirjen Pas bahwa Amar Zoni bukanlah seorang pengedar sempat menjadi sorotan publik karena bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Sementara itu, pihak Amar Zoni hingga kini masih terus berusaha meminta bantuan ke berbagai pihak. Peredaran, bukan peredaran, namun hasil rahasia. Abang saya udah clear ya, bukan pengedar narkoba. Dan siapa yang bertanggung jawab? Bapak Prabowo menelpon Hotman berdiskusi soal Aktor Amar Zoni akhirnya menghirup udara bebas setelah sekian lama menjalani proses hukum yang melelahkan. Momen haru itu terjadi ketika Hotman Paris datang ke lapas sambil membawa surat keputusan khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang beredar, Amar tampak tak kuasa menahan tangis saat dibebaskan. Ia langsung bersujud syukur dan memeluk Hotman Paris yang disebut-sebut menjadi sosok penyelamatnya. Menurut informasi yang beredar, Presiden Bapak Prabowo Subianto meminta agar kasus Amar ditinjau kembali karena ditemukan bukti dan pertimbangan baru. Ribuan warganet pun langsung memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Banyak yang tak menyangka aktor tersebut bisa bebas berkat campuran tangan orang-orang nomor 1 di Indonesia. Kini Amar Zoni pun bertekad untuk meninggalkan masa lalunya dan fokus membangun kembali karir serta keluarganya, guys. Dengan dibebaskan Amar Zoni atas perhatian langsung Presiden dari Bapak Presiden Prabowo, bantuan dari pengacara kondang Hotman Paris, publik kembali percaya bahwa keadilan masih berpihak kepada kebenaran. Kini Amar Zoni berjanji untuk menutup masa kelamnya dan memulai lembaran baru dalam hidupnya bersama dengan keluarga. Ia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan support, dukungan, dan doa selama ini kepada dirinya menghadapi cobaan berat ini.
Semua pihak berharap Amar bisa bangkit kembali di dunia hiburan, menjadi contoh bahwa setiap manusia selalu punya kesempatan kedua untuk memperbaiki dirinya. Satu kata, tidak ada yang lebih indah dari kebebasan dan kesempatan untuk berubah. Tutup Amar dalam komentarnya saat ini, guys. Dan mudah-mudahan kita di sini selaku fans dari Amar Zoni selalu mendoakan kepada Amar Zoni agar supaya bisa tetap kuat untuk bisa menghadapi semua ujian dan cobaan saat ini, guys. Kita doakan yang terbaik buat Bang Amar Zoni. Oke guys, mungkin hanya ini saja berita terbaru dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis.